Dikabarkan pula bahwa Gayatri merupakan seorang putri kerajaan Majapahit dan menjadi penunggu di Alas Purwo, di mana Gayatri ini bukanlah sosok dedemit ataupun sosok roh-roh yang jahat, akan tetapi merupakan seorang putri yang baik hati dan juga ramah terhadap pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir dan juga klik video ini. Akhir-akhir ini Alas Purwo menjadi bangkit kembali karena ada satu hal yang lagi viral dan lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di dunia maya, di mana Alas Purwo menjadi salah satu rekomendasi dari netizen nakal yang merekomendasikan turis-turis asing untuk berlibur ke Indonesia. Rekomendasi yang diberikan oleh netizen nakal ini sebenarnya ada hubungan dengan Kristen Gray yang merekomendasikan dan memberitahukan beberapa pemberitahuan di sosial medianya bahwa Indonesia itu aman untuk dikunjungi dan bebas dari pelarangan COVID. Ada beberapa cuitan yang dikaitkan dengan langgaran undang-undang. Beberapa larangan ini menyangkut dengan privasi dan juga ketentuan yang diatur dalam undang-undang atau pemberitahuan kepada dunia luar bahwa Indonesia itu aman untuk dikunjungi sedangkan kondisi pandemi belum reda. Akhirnya si Kristen Gray ini mendapatkan kasus sehingga harus dikeluarkan dari Indonesia dan dikenakan beberapa sanksi yang ditetapkan oleh Badan Imigrasi dan juga pihak-pihak terkait. Nah, yang menjadi hal yang paling keren adalah netizen plus 62 yang memiliki kekuatan jempolnya ini telah memviralkan sebuah tempat yang namanya Alas Purwo, dan ini merujuk kepada hal-hal yang disindir ataupun direkomendasikan untuk menyindir kata-kata yang dilakukan oleh Kristen Gray kepada turis-turis asing untuk datang ke Indonesia. Salah satunya adalah Alas Purwo. Postingan yang sangat viral dan banyak sekali dibahas di antara netizen yang berisi kata-kata cuitannya seperti ini. Di dalam cuitan yang dipost pada suatu akun Twitter disebutkan bahwa penyeruan terhadap turis-turis asing untuk datang ke Alas Purwo, kata-katanya kurang lebih seperti ini. American, there is this place much better than Bali. Cheap land and easy tax evasion. It's called Alas Purwo. The local are also very welcoming. Ada yang lucu dari cuitan ini di mana very welcoming ini merujuk kepada sambutan-sambutan, tidak dirujuk kepada penjaga ataupun orang-orang yang mendiami Alas Purwo, akan tetapi makhluk-makhluk dedemit yang memang dikenal dengan setan-setan dan juga hantu-hantu yang terdapat di Alas Purwo. Lucunya adalah beberapa orang turis yang ada di luar Indonesia menanggapi serius hal ini dan mengkepoi di mana sih terletak Alas Purwo tersebut. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan Alas Purwo ini dicari-cari dan juga dibanding-bandingkan apakah benar si Alas Purwo ini merupakan tempat yang lebih baik dari Bali. Dan ini menjadi sorotan dunia di kekepoan sekali terhadap turis-turis yang ingin berlibur ke Indonesia dan ingin mencoba bagaimana wahana yang terdapat di Alas Purwo. Dan tentu saja ini merujuk kepada tempat wisata yang tidak biasa guys, alias tempat wisata yang mengandung hal-hal ekstrim dan juga mistis yang patut dicoba oleh turis asing. Akibat viralnya berita ini, maka kali ini aku akan bahas sebuah hal yang mungkin bisa dianggap fakta dan juga mitos yang terdapat di Alas Purwo. Jika kalian penasaran dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan juga komen dan share kalau bisa agar video ini terus berlanjut dan juga channelnya berkembang menjadi channel yang lebih memberikan informasi edukatif, stories, dan juga legendary. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalau kalian sudah subscribe, sudah like, serta sudah komen, kita lanjut ke pembahasan intinya. Lanjut. Seperti yang diketahui bahwa Alas Purwo merupakan suatu taman nasional yang tidak beda jauh dengan taman-taman nasional yang ada di Indonesia. Karena memang lokasinya terletak di Jawa Timur alias Banyuwangi, maka Alas Purwo menjadi sebuah hutan taman nasional yang tertua yang ada di Indonesia. Nah, Alas Purwo ini sering dikaitkan dengan adanya keberadaan Majapahit, suatu kerajaan yang memang mendominasi wilayah Nusantara pada zaman dahulu. Sehingga selain dikenal dengan suatu nuansa eksotisme dan juga pesona alamnya yang luar biasa unik, juga didiami dengan adanya peradaban-peradaban serta peninggalan-peninggalan sejarah yang tidak dipisahkan oleh bangunan-bangunan yang ada di Alas Purwo yang berciri khas candi-candi serta rumah-rumah dan goa-goa yang terdapat di sana, sehingga menjadikan tempat wisata ini agak sedikit mistis dan juga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Nah, kali ini aku nggak akan bahas masalah bagaimana potensi wisata yang mempesona dan juga memikat hati seluruh pengunjung yang ada di Alas Purwo, akan tetapi lebih ke arah mitos ataupun fakta mistis yang terdapat di Alas Purwo, bagaimana kisahnya dan juga bagaimana kenyataan-kenyataan yang ada di sana. Simak terus video selanjutnya. Hal yang paling utama dikaitkan dengan Alas Purwo adalah kekuatan gaib yang terdapat di desa ini. Adanya keberadaan goa-goa dan juga beberapa peninggalan-peninggalan zaman dahulu, seperti misalnya ada bangunan candi, kemudian ada bangunan-bangunan yang menggambarkan kerajaan-kerajaan Majapahit dahulu.
menjadikan Alas Purwo adalah salah satu tempat yang dinilai memiliki kekuatan gaib ataupun magis, di mana lokasi ini sering dikaitkan dengan adanya keberadaan jin-jin dan juga iblis-iblis yang merupakan tempat adanya perkumpulan-perkumpulan gitu, kayak klub-klubnya geng setan gitu. Bukan untuk maksud menakut-nakuti, akan tetapi benar adanya bahwa fakta menunjukkan Alas Purwo sering dijadikan tempat-tempat yang selain digunakan untuk tempat wisata, akan tetapi juga dianggap sebagai tempat-tempat yang sering dilakukannya persemedian. Kepercayaan masyarakat yang ada di sekitar sana bahwa orang-orang yang datang ke Alas Purwo dengan tujuan untuk menuntut ilmu-ilmu sakti, maka mereka akan datang ke sana lalu bersemedi di sana beberapa hari kemudian dan keluar jika selamat dengan keadaan yang sakti mandraguna. Hebat ya guys. Lagi-lagi ini belum dibukti kebenarannya benar atau enggak, akan tetapi memang banyak masyarakat di sana itu mempercayai bahwa Alas Purwo merupakan tempat di mana banyaknya makhluk-makhluk halus ataupun dedemit-dedemit yang bersembunyi di sana, sehingga dikatakan sebagai tempat sarang penyamun-penyamun gitu. BTW itu fakta pertama yang terdapat di Alas Purwo. Bagaimana dengan kalian guys? Mau mencoba untuk menjadikan Alas Purwo sebagai tempat persemedian? Komen di bawah ya. Seperti dikutip dari Solo Post, Alas Purwo juga pernah menjadi tempat persemedian orang pertama yang ada di Indonesia, yaitu Bung Karno. Nah, ini memperkuat bukti bahwa adanya goa-goa dan juga peninggalan-peninggalan sejarah menjadikan Alas Purwo sebagai tempat di mana banyaknya ilmu-ilmu gaib yang bisa didapat di sana dengan cara-cara tertentu. Jangan kalian tanya sama aku pun nggak tahu gimana ritualnya, kalian cari saja sendiri, banyak di internet ya. Menarik adalah kehadiran sosok penunggu Alas Purwo bernama Gayatri. Dikabarkan pula bahwa Gayatri merupakan seorang putri kerajaan Majapahit dan menjadi penunggu di Alas Purwo, di mana Gayatri ini bukanlah sosok dedemit ataupun sosok roh-roh yang jahat, akan tetapi merupakan seorang putri yang baik hati dan juga ramah terhadap pengunjung. Netizen nakal yang dipostkan di Twitter atau media sosial lainnya memiliki hubungan dengan Gayatri, artinya orang-orang bakal merekomendasikan turis-turis asing dan bakal disambut sama Gayatri kali ya. Jadi bisa kebayang ini wahana tempat wisata yang super anti mainstream banget dan memiliki nilai-nilai mistis dan direkomendasikan untuk ditargetkan sama makhluk-makhluk halus. Ini coba kalian komen di bawah. Alas Purwo juga sering dikaitkan dengan adanya kejadian viral yang beberapa waktu lalu sempat dibahas di Alas Purwo juga sering dikaitkan dengan adanya kejadian-kejadian viral yang terdapat di beberapa waktu lalu, yaitu sebuah kejadian yang semua orang juga pernah membaca dan juga pernah mengetahuinya. Yaps, KKN di Desa Penari, dan dirujukan bahwa Desa Alas Purwo ini menjadi tempat yang memiliki hubungan dengan KKN Desa Penari. Tapi ini belum bisa dibuktikan kebenarannya ya guys. Jadi kalau misalnya benar ya benar, tapi kalau enggak ya bisa jadi enggak. Fakta terakhir yang didapat dari Alas Purwo adalah orang-orang yang seringkali tersesat ataupun kesasar yang ada di sana, dan kejadian-kejadian yang sempat viral nih pada tahun beberapa waktu lalu, adanya 2 orang anak muda yang kesasar dan juga hilang di Alas Purwo, namun memiliki nasib yang beruntung. Mereka berhasil ditemukan, sempat juga tuh viral di media sosial, sehingga membuat Alas Purwo menjadi salah satu tempat yang terkesan sangat mistis dan memiliki nilai-nilai yang berhubungan dekat dengan jin-jin bersarangnya di sana, dan juga goa-goa yang sangat misterius. Berminat untuk berkunjung ke Alas Purwo? Aku sih kalau punya duit nanti berminat ya guys, tapi di pintu gerbangnya doang. Gak berani masuk ke dalam karena takut diculik juga. Tapi yang perlu diingat adalah Alas Purwo ini terkesan sebuah daerah yang memang menghargai bagaimana niat seseorang untuk masuk ke dalamnya. Jadi kalau misalnya kalian tuh datang dengan niat yang positif, maka keluarnya juga berasal dari niat yang kalian bawa tadi. Nah beda nih kalau misalnya kalian datang dengan aura-aura yang negatif, maka kalian jangan ngarepin untuk bisa pulang, bahkan bisa jadi menjadi penduduk bersama dengan dedemit-dedemit dan juga jin-jin makhluk halus yang ada di sana. Jadi hati-hati ya guys, karena niat pertama itu menentukan masa depan kalian bisa keluar atau enggak dari Alas Purwo ini. Begitulah kisah yang aku rangkum, dan ini menjadi suatu trending topik, yang memang lagi hangat-hangatnya dibahas, karena ada kasus Kristen Grey yang memang merekomendasikan tempat Bali untuk dikunjungi, akan tetapi netizen plus 62 merekomendasikan sebaliknya turis-turis asing untuk datang ke Indonesia dan tepatnya ke Alas Purwo. Selamat berlibur ke Alas Purwo ya guys. By the way, untuk kalian yang sudah subscribe, tim Niha yang luar biasa, dan juga teman-teman semua, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang semuanya udah subscribe, like, dan setia nonton video yang sedikit berfaedah ini, terima kasih banyak. Kalian adalah luar biasa, kalian adalah raja yang selalu aku hargai. Dan juga yang belum dan juga masih yang pantengin di sana tapi belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan juga like serta share, biar channel ini tidak hanya menjadi channel yang datar-datar aja, akan tetapi berkembang menjadi lebih channel yang edukatif, historis, dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah, dunia dan kita tidak ada apa-apa.